Ya. Saya orangnya nggak begini ya. Oh itu Ustaz ngomongin amalnya biarin aja, mau gue ngajarin. Kemarin nih ya, kita sedekah mobil kita nih. Alhamdulillah laku 200 juta kan. Kalau saya jual saya bilang 75 juta. Tapi saya nyari jamaah yang mau beli 200 juta. Alhamdulillah ketemu. Cuman duitnya itu saya nggak terima. Saya bilang sama yang beli, mobilnya ente bawa, duitnya aneh merem. Ente bagi kemana aja terserah, nggak mau ikutin. Lah saya bangga mengatakan itu supaya diikut. Kenapa? Karena Allah udah ngasih saya mobil. Mobilnya mobil yang harga 400 juta. Itu mobil yang 75 belum saya eksekusi. Allah udah nurunin mobil yang 400 juta. Lah kalau sahabat Rasulullah nggak bisa ditanya. Kalau gue mah ditanya, bener nggak tuh Tat? Bener gue bilang. Ini ikutin kalau emang mau bener. Ada orang yang ikutin, ada orang yang nanyain duitnya. Mana itu duitnya Tat? Ya nggak apa-apa, namanya jamaah kan, ada yang begitu, ada yang begono, ya nggak apa-apa. Kita sabarin diri gitu. Kemana aja, di mana aja ibu bapak, saudara-saudara pemirsa, seru orang untuk bersedekah. Tapi jangan lupa, jangan orang lain disuruh sedekah, kitanya kagak. Nah, nanti kayak calo terminal. Ya. Bandung, dia di terminal. Ya, Jawa, dia di Jakarta. Gitu. Ya. Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali setelah kita saksikan pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah, di tengah-tengah kita ada salah satu jamaah hamba Allah, kekasih Allah. Beliau sudah lanjut wisanya, tapi banyak pengalaman yang kalau kita dengarkan cerita beliau, subhanallah. Beliau ini bernama Mbah Kemi. Dari berita yang saya baca dari News PPA, bahwa beliau ini tinggal di rumah yang sangat kecil, atau kita bisa bilang dengan bilik. Beliau tinggal dengan kambing dan ayam betina. Dan juga satu lagi orang yang sedang sakit atau gila gitu ya. Dan beliau ini ketika beliau dapat uang, beliau lebih memilih membeli kitab kuning atau beliau sedekahkan. Subhanallah. Dan orang ini ada tengah-tengah kita, mungkin ada nanti orang yang menerjemahkan bahasa beliau. Bahasa apa sih Ustaz? Jawa. Bahasa Jawa. Kita Betawi ya, kita nggak ngerti. Iya Mbah. Silakan Mbah. Silakan Mbah Kemi. Ya. Langsung Mbah menceritakan bagaimana Mbah bisa begitu subhanallah sedekahnya Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nami ngono. Niat kula menika napa niku ibadah dhateng Allah menika. Subhanallah. Namun sangat-sangat anggenipun napa niku ngamalaken dhateng Allah Gusti Allah ngantos kula napa niku lohipun menika ndrojos terus lan boten saged tilem lajeng terus mawon kadang-kadang lajeng kula niku nggih nonton napa niku anggenipun napa niku ngamal dhateng Gusti Allah Ta'ala lan dhateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nemen niku ngantos napa pinten-pinten dinten boten saged tilem Allahipun drojos terus mawon dangu-dangu kula lajeng kendel niku nonton kula niku kangge angkat dhateng Gusti Allah Ta'ala supados nindakaken umrah menika ning kula mboten gadah niku mboten gadah harta mboten gadah rakat nonton antus sing biayane lha niku saking pengadilan Allah Ta'ala nggih kanu kanten niku. Subhanallah. Nah semanten kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terjemahin dulu. Iya, ada tim terjemahnya. Silakan Ustaz. Ya, diterjemahin apa yang disampaikan. Yang saya ingat Pak umroh gratis saya gitu tadi. Ya, jadi Mbah Kemi ini beribadah hanya betul-betul karena Allah ya. Lillahi ta'ala karena Allah dan tidak berharap apapun dari apa yang dia lakukan kecuali keridhaan Allah SWT. Sehingga dari apa yang beliau dapatkan selama ini
dari pemberian-pemberian orang yang selama ini diterima itu semuanya disodakohkan. Termasuk beliau pernah mendapatkan uang dari Al-Azhar itu sebesar 800.000, itu dibelikan karpet untuk masjidnya yang tidak punya karpet, dan itu dibawa sendiri. Ya, karpet Gotong merah, sendiri? dia dibawa sendiri. Seusia gini. Iya, ya, itu dibawa sendiri. Itu sampai 2 kali. Nah, ini yang kemudian termasuk yang tadi Ustadz sampaikan, bahwasanya kambing yang dulu pernah diniatkan untuk ibadah haji itu karena apa? Untuk kematian beliau, karena kalau sudah mati nanti kambingnya itu mau dipotong-potong sama tetangganya untuk biaya apa, untuk makan-makan. Ternyata sampai beliau usia seperti ini tidak mati-mati juga. Akhirnya kambingnya terus dikorbankan, dan ini subhanallah hanya satu-satunya di desanya yang korban pada waktu itu. Jadi sekian ratus kakak yang ada di desanya itu hanya Mbah Kemi saja yang korban. Ini satu-satunya yang korban di situ. Saking susahnya barangkali ya. Saking susahnya. Ya, ini yang kemudian beliau berterima kasih sekali para jamaah yang mau mengumrohkan beliau. Ya. Yang alhamdulillah ini berkat kebaikan para jamaah, beliau insya Allah nanti siang akan berangkat umroh bersama Ustadz Yusuf Mansur. Iya benar, subhanallah. Sama saya ya berangkatnya ya. So nggak tahu, Ustaz. Enggak, emang nggak tahu, nggak Yakin? paham. Iya, Ya saya Allah. baru tahu kemarin bahwa ada di tengah-tengah kita ada Mbak Kemi, katanya gitu kemarin. Saya tidak kalau saya tahu saya pasti cium tangan kalau sama orang tua. Orang Betawi kan begitu, sama tuanya pasti cium tangan. Ya. Dan memang istimewa Mbak Kemi ini. Saya melihat sendiri foto-fotonya bagaimana kehidupan Mbak Kemi, dan dia, kalau kemarin kan saya ngomong begini ya, paling top adalah bahwa kita berpuasa Daud supaya jatah makan kita bisa kita sedekahkan ketika kita memang dalam keadaan yang susah. Mbak Kemi ini lebih gila daripada kita orang. Dia Sedekahnya, rela, Ustaz. dia rela nggak makan 2-3 hari supaya bisa sedekah. Dan untuk makannya dia gimana? Dia nyari makanan basi segala macam yang ukurannya itu kita pikir buat kambingnya, nggak tahu buat dia. Nah, insya Allah kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita nyampe derajat ibadahnya beliau. Ya, kita nyampe nih, insya Allah saya doain, mudah-mudahan bukan cuma diri saya, tapi juga Bapak, Ibu, dan pemirsa yang dirahmati Allah, bisa benar-benar ibadah karena untuk Allah semata. Kalau kita kan ibadahnya 2 nih, untuk Allah iya, untuk kita juga iya. Tapi saya pun menolak bahwa apa yang kita katakan ini adalah semua semata-mata pamrih karena Allah, pamrih kepada Allah. Saya menolak. Karena coba ya, yuk pikirlah, kalau bukan disebutnya derajat orang ikhlas, mana ada orang kerja 3 tahun di Jepang, 3 tahun di Australia, 3 tahun di Malaysia, 3 tahun di Singapura, lalu kemudian saya berangkat ke sana, dia menyedekahkan seluruh 3 tahun dia punya gaji. Kalau bukan sebutan orang ikhlas apa coba? Bahwa dia punya kepingin begini dan begitu, apakah salah seorang hamba Allah meminta kepada Allah Tuhan? Seperti yang saya katakan, kita meminta kepada Allah tanpa sedekah pun boleh, apalagi dengan bersedekah. Tapi tentu saja derajat orang-orang yang seperti Mbah Kemi ini gak keuber sama kita orang. Nggak keuber dah, kita nih masih ada kepengennya. Sekali lagi bukan karena ibadahnya ya, tapi hasrat dunianya itu. Kita jatuhnya di situ bukan karena doanya loh. Kalau doanya mah kita dianjurkan kok doa. Saudara ya, masih ingat logika saya begini. Ada orang sholat nggak pakai doa. Ada orang sholat pakai doa. Saya mau tanya, di mana derajat yang paling tinggi? Apakah orang yang sholat tanpa doa? Bukan, salah saudara. Orang yang sholat dengan doa itu yang derajatnya paling tinggi. Antumul fuqara ilallah. Kalian nih memang fakir pada Allah. Tapi siapa orang-orang yang hebat? Orang-orang yang berdoanya itu begini. Ya Rob, ampuni saya. Kasihanilah saya. Sayangi saya. Jadikan anak-anak saya